Saya juga sama, apa bedanya Sob? Bedanya saya datang dari rivalitas yang memang secara histori dalam banget kan. Tapi supaya tidak salah kaprah, selama kampanye saya akan menghindari yang sifatnya menggunakan atribut-atribut atau apa-apa yang nanti kesannya kan caper atau apa gitu. Tapi per hari ini karena situasi saya tidak mudah, saya menghindari yang sifatnya janji-janji yang nanti terkesan mempolitisasi. Pernah kejadian kan ada fans Persija wafat di Bandung. Saya urusin Pak ke keluarganya, jenazahnya saya santunin. Sangat terbuka, bahkan kemarin kan katanya ada dewan pakar yang mau mendirikan PKS Perjuangan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Pilkada Jakarta sudah ada 3 calon pasang, independen, Pramono dan Rano, Ridwan Kamil dan Suswono. Semakin seru saja nih Pilkada Jakarta kali ini, terutama ada berita yang menarik dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, terutama Ridwan Kamil yang ditolak di beberapa tempat, serta penolakan oleh Jack, pendukung Persija, terkait Ridwan Kamil yang historinya adalah dulu bobotoh Persib, rival berat antara Persija dan juga Persib. Bagaimana Ridwan Kamil menanggapi hal ini, serta Suswono yang partainya PKS mempunyai anak yang lari, anak partai Gelora. Kemarin Pak Suswono itu datang ke Gelora. Bagaimana menurut Pak Suswono pada saat di Partai Gelora, apakah merasa canggung atau bagaimana? Kita simak saja videonya bersama. Let's go. Gue tuh menantikan ada 2 hal yang akan gue bayangkan ini ya, terkait dengan Pak Suswono dan Bang RK ini. Ketika Bang Ridwan Kamil nanti mungkin akan pakai baju Persija, jersey Persija ya, dan Pak Suswono pakai baju Gelora. Ada itu ya. Itu gimana kan belum udah Persija udah pakai baju udah gitu-gitu Kang. Udah gini, ada saya berada belum? di situasi dibanding kandidat lain mungkin paling tidak sederhana ya. Kan saya bilang semua pemimpin yang ke Jakarta ya harus mencintai Jakarta dengan segala isinya. Tidak membawa-bawa masa lalu kan. Pak Jokowi kan pembina PSIS pada saat wali kota Solo. Beliau Persis Semarang. Persis ya. Jadi pada saat ke Jakarta kan tanda kutip meninggalkan Persisnya, kemudian membesarkan, mengayomi namanya Persija. Saya juga sama, apa bedanya Sob? Bedanya saya datang dari rivalitas yang memang secara histori dalam banget kan. Jack sama Persis kan nggak kenceng-kenceng banget lah ya. Jadi sebenarnya sama ya, mohon maaf kita objektif ya. Bedanya skala rivalitas. 2, ya ibarat kayak Sinteyong aja. Dia mengabdi pada tugasnya. Pada saat Indonesia lawan Korea kan, dia tahu ini yang Indonesianya yang dia ditugasi melawan Korea tanah kelahirannya kan, yang dia cintai sepanjang hidupnya lah. Tapi kan dia fokus menangin Indonesia. Nah saya juga harus seprofesional itu. Pada saat nanti kalau takdirnya ada terpilih, pasti ngurusin semua isinya, olahraganya kan, budayanya. Di dalamnya ada budaya sepak bola yang kuat, namanya Persija. Ada supporternya yang sangat luar biasa, namanya Jakmania. Pasti saya akan berada di sana. Tapi supaya tidak salah kaprah, selama kampanye saya akan menghindari yang sifatnya menggunakan atribut-atribut atau apa-apa yang nanti kesannya kan caper atau apa gitu. Tapi saya komitmen itu aja.
Saya komit seperti yang saya lakukan kalau terpilih, saya akan mengayomi. Saya keluar uang banyak dulu buat Bobotoh yang bisnya rusak hancur kan. Mereka duit dari mana? Wali kota, gubernur dulu saya nyariin gitu. Secinta itu dalam mengurusi masyarakat dengan permasalahan. Makanya pesan Pak JK udah paling benar ke saya kemarin. Kang, Akang mah be profesional aja karena Akang dikenal sebagai orang profesional. Jadi nggak usah terlalu kemana-mana, fokus pada kebiasaan Akang sebagai teknokrat profesional. Ya udah, nasihat Pak JK saya tunjukkan lah gitu. Soal anggapan Persija yang pas jadi anak tiri di ibu kota ini gimana, Kang? Terutama terkait dengan penggunaan stadion, fasilitas, akses pada saya tuh macam-macam. Saya itu terbiasa gini, Kang. Semua curhatan warga saya cari solusinya. Jadi kalau curhatan Persija Jackmania-nya merasa begitu, ya sudah saya carikan solusinya. Waktu saya jadi wali kota Pak pengen anu, oke bisa saya hadirkan. Kan tugas pemimpin kan gitu. Tugas pemimpin kan beresin masalah warganya gitu. Nah, saya dengar ada harapan ingin budaya Persija itu kayak Real Madrid loh. Jadi kalau ada turis datang ke kota, dia foto-foto dulu dengan simbol kota sepak bolanya ya, Real Madridnya gitu. Ya bisa saja kalau itu jadi aspirasi. Jangan-jangan aspirasinya fasilitas, jangan aspirasinya adalah kemudahan izin. Kan udah ada fasilitas stadion banyak di Jakarta kan. Iya, makanya saya harus tahu dulu sebenarnya yang dicurhatin apa. Nanti itu yang jadi program. Tapi per hari ini karena situasi saya tidak mudah, saya menghindari yang sifatnya janji-janji yang nanti terkesan mempolitisasi. Enggak lah. Jadi kita nggak bisa membayangkan dulu sampai nanti Anda terpilih, Kang Emil pakai baju orange gitu ya. Tapi ini di luar konteks itu Kang, menurut Kang Emil rivalitasnya itu mungkin lebih ini gak sih? Maksudnya lebih ketemu lah gitu, enggak. Kalau menurut saya 2 tahun 3 tahun terakhir udah membaik loh. Udah enggak gimana-gimana. Pernah kejadian kan ada fans Persija wafat di Bandung ya. Saya urusin Pak ke keluarganya, jenazahnya saya santunin gitu. Karena pendukung Persija juga adalah banyak warga Jawa Barat, seputaran Bogor, Bekasi sampai Indramayu kan. Jadi saya urusin juga. Nah, tapi poinnya adalah kembali nanti kalau sudah terpilih, semua curhatan warga dari urusan akses sekolah sampai urusan sepak bola pasti diurus ya. Itu aja. Tanpa memperhatikan mereka The Jack atau Vicky gitu. Ya enggak lah. Dan saya dulu pemain bola juga. Waktu SMA saya itu main apa, Kang? Ya saya itu kapten sepak bola waktu SMA. Namanya Belitung Muda 3 karena SMA 3 Bandung kan. Saya ikutan Liga Persib. Prestasi terbesar kalah 6-0. Jadi sepak bola itu saya bukan pemimpin pura-pura suka bola. Saya memang dulu kapten bola. Ini lihat mata saya ya. Bukan mau nyihir. Ini sobek. Ini sobek di mata kanan saya nih. Itu final sepak bola waktu SMA. Jadi saya kan striker. Jadi pas lompat mau ngekop bola kan, bolanya nggak ada, yang kekop sikutnya back dari lawan, saking kencengnya robek. Akhirnya saya ke Boromius dijahit dan kelas saya kalah. Karena kaptennya tidak datang. Oleh-oleh main bola. Ini dampak sepak bola, sebegitunya saya dengan sepak bola. Jadi main bola pun jadi kapten bos, ya kan? Memang bakat di elektoral ternyata, bukan di bolanya. Bakat di pemilihnya, pengorganisasian itu ya. Tapi gue ngebayang Kang Emil kalau pindah Jakarta itu kayak Luis Figo dari Barcelona pindah ke Real Madrid gitu bos ya kan? Iya benar. Ya tetap jadi pemain termahal. Cuma agak ini aja. Tapi yang lu lihat Pak Suswono pakai baju gelora enggak kemarin? Hah? Belum. Ya itu ini Pak ini menurutku ya bukan hanya enggak ngeh malah enggak ngeh. Gua nonton Bos. Di situ menurut gua ini fenomen peristiwa yang monumental karena ini kayaknya momen pertama Pak ya di mana PKS dan Gelora ini bisa duduk bersama dan saling puji memuji ini Pak gitu. Pada saat deklarasi dan pada saat Pak Suswono
pergi ke kantor Gelora gitu. Ya, pada Ada dasarnya cerita nggak? kan, Ada cerita ya, nggak? ya kemarin kan Kaku setelah nggak? Kaku nggak ketemu? Enggak. Awkward nggak? Kan saya bilang ini rasanya teman-teman yang pernah saya kenal kan gitu. Tapi ente berianak tuh ada gitu kan Pak. Ini apakah Gelora itu masih dianggap berguguran di jalan dakwah atau Iya. Iya. Ini kan namanya politik. Iya. Politik itu kan pilihan, ya siasat pilihan. Jadi kita sangat terbuka. Bahkan kemarin kan katanya ada dewan pakar yang apa Mundur. namanya Iya. mau mendirikan PKS Perjuangan lagi. Oh iya. Iya. Nggak masalah. Artinya di PKS itu artinya bahwa seseorang punya hak untuk memilih pilihan politiknya. Nah, saya sendiri karena ya mendirikan dulu PK ya atau Partai Keadilan sebelumnya karena nggak lolos electoral threshold akhirnya kan berubahlah arti kita ganti lagi. Termasuk juga pendiri PKS gitu. Ya sebagai pendiri rasanya kan nggak etis lah kalau harus keluar dari PKS. Iya. dong. Punya makna tersendiri gak sih Pak? Kemarin Bapak ada di Gelora bersama kawan-kawan lama yang Enggak. bahasanya sebagian ini berguguran di jalan dakwah. Iya ini dalam kan, Pak. konteks persahabatan antar manusia kan itu harus tetap Dan menurut saya mah biasa aja. Nggak usah Jadi dibahas. nggak ada Enggak Kak, Ini ini dengerin. mah. masalah. Dulu ada ibu, Heeh. ada ibu namanya Golkar. Iya. Terus anak-anaknya berpisah dari ibunya kan, pindah rumah, bikin ada Nasdem, bikin Gerindra, Oh punya kakak sendiri. Hanura. Jadi artinya kalau memang rumah besar awalnya sudah berbeda tujuan dan arahnya, berpisah membentuk sendiri wajar-wajar aja. Yang penting jangan menjadi musuh. Iya. Karena maaf ya, Iya. kadang-kadang di kita itu susah membedakan antara kata musuh dengan lawan. Nah, Kalau musuh itu kan abadi, kalau lawan itu kan situasional. Kayak kita pertandingan pon lah ya, badminton, saling smash, saling apa. Setelahnya kan udah salaman lagi, ngopi bareng lagi. Nah harapan saya itu demokrasi kita itu begitu. Jangan menganggap bahwa pilpres udah gitu musuhan selamanya, terus nanti pilgub musuhan selamanya. Yang paling bahaya itu ini kan lawan bukan musuh. main double badminton ini dia nyembes kepala kawan. kayak akar nasi putih kan. Iya. Ya, seperti itulah tanggapan dari Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil ketika ditanya bagaimana terkait Persija, dan Suswono yang kemarin sempat katanya mengenakan kaos Gelora. Kita tahu sendiri, Partai Gelora itu kan pecahan dari Partai PKS ya, PKS yang dipimpin oleh Fahri Hamzah. Kalau nggak salah satunya wakil ketua, kalau nggak salah wakil ketua itu Fahri Hamzah. Nah, bagaimana menurut kalian? Rivalitas itu memang luar biasa. Sulit didamaikan, tapi bisa. Bagaimana caranya? Ya kita perlu mengatur taktik yang banyak, yang baik lah. Gimana caranya? Karena tujuannya semua ingin baik. Itu demi kelancaran kotanya masing-masing, demi kelancaran kebaikan, kemaslahatan untuk masyarakat yang lebih baik lagi. Ya, kita harus berdamai lah. Kalau bisa, jangan terus-terusan setan hinggap di jiwa kita. Permusuhan itu kan setan, ya enggak? Kalau kata gua sih, nggak tahu kata yang lain. Bagaimana menurut kalian sobat-sobat sekalian? Silakan penuhi kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.